Guys, kali ini kita mahu mereaksyenkan dan menjelajahi 7 penemuan hebat yang berasal dari anak Indonesia guys, dan telah mengubah dunia dari konstruksi cakar ayam hingga teknologi terapi kanker guys. Kita lihat bagaimana kehebatan mereka guys dan bagaimana para penemu Indonesia telah memberikan kontribusi besar dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan mereka guys. Jadi bagaimana ceritanya? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman jangan lupa klik butang subscribe untuk Agus Haryanto dan klik tombol loceng sekali tanda dukungan teman-teman juga kepada channel Agus Haryanto. Dan di hujung videonya guys, macam biasa saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Rozul Channel. Sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar untuk kemajuan negara cita-cita yang besar, untuk kemajuan bangsa. 7 temuan yang mengubah dunia ternyata berasal dari Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penemu hebat terbanyak. 7 temuan yang bisa mengubah dunia yang banyak dijumpai oleh orang Indonesia sendiri guys ya. Wow. Hal ini terbukti berdasarkan banyaknya sosok yang hasil temuannya di berbagai bidang diakui oleh dunia. Sistem infrastruktur hingga alat kesehatan adalah hasil temuan orang asli Indonesia yang berhasil diakui dunia. Lantas, siapa saja sosok tersebut? Berikut 7 penemu hebat asal Indonesia menurut rilis Institut Teknologi Batam. 1. RM Sediatmo, penemu fondasi cakar ayam. Lulusan Institut Teknologi Bandung ITB pada... Sebentar guys, apa benda itu yang cakar ayam tu guys ya? Saya pun tidak tahu sebenarnya apa kegunaan yang cakar ayam itu. Okey, teman-teman boleh komen di bawah komentar ni guys ya. Jadi dia kata penemuan yang daripada orang Indonesia cakar ayam itu. 1934, RM Sediatmo menemukan sistem arsitektur infrastruktur atau fondasi cakar ayam. Konstruksi cakar ayam adalah salah satu metode rekayasa teknik dalam pembuatan fondasi bangunan. PP Teknik Konstruksi Cakar Ayam memungkinkan pembangunan struktur pada tanah lunak seperti rawa-rawa. Metode ini ditemukan oleh Prof. Dr. Ir. Sediatmo pada 1961. Konstruksi cakar ayam terdiri dari pelat tipis yang didukung oleh pipa-pipa cakar yang tertanam pada bagian bawah pelat. Baru saya tahu rupanya yang tertanam di bawah tiang untuk setiap struktur bangunan ke apa itu ada itu seperti bentuk cakar ayam tu ya. Yang inilah mungkin bagi saya rasa yang ini ya. Yang ada 3 ni, macam ada 3 itu guys ya. Itu yang mencengkam tiang itu lebih kuat lagi ya. Itu yang saya fikir cakar ayam tu yang dimaksudkan ya. Okey, kita lanjut ya. Penemuan orang Indonesia guys, rupanya idea itu. Hubungan antara pipa-pipa dengan pelat beton dibuat monolit. Kerjasama sistem meliputi antara pelat cakar tanah yang menciptakan pelat yang lebih kaku dan lebih tahan terhadap beban dan pengaruh penurunan yang tidak seragam. Hasil penemuan Sediatmo digunakan di landasan pacu Bandara Internasional Soekarno-Hatta. 2. Khoirul Anwar, penemu konsep 2 FFT. Lahir tanggal 22 Agustus tahun 1978 di Kediri, Jawa Timur. Konsep 2 Fast Fourier Transform FFT nantinya digunakan dalam 4G LTE dan menjadi standar International Telecommunication Union itu dan dipatenkan pada 2005. Khoirul merupakan lulusan NIST, Nara Institute of Science and Technology, Jepang. Ia telah menemukan teknik transmisi wireless dengan 2 buah Fast Fourier Transform FFT, yaitu FFT kecil dan IFFT besar, 2 pada transmitter dan 2 pada receiver. Teknik ini mendapatkan penghargaan pada Januari tahun 2006 dari IEEE Radio and Wireless Symposium RWS tahun 2006 di California dan menjadi standar International Telecommunication Union. Selain konsep FFT, dia juga punya sejumlah paten lain. Misalnya sistem deteksi ilegal transmitter yang berpotensi digunakan dalam teknologi 5G. Penemuan orang Indonesia ya untuk teknologi 4G, 5G ni ya, ataupun 5G ya orang Indonesia sebut ya. Penemuan orang Indonesia ya guys.
Wow, kita guna HP, saya guys, walaupun saya guna HP, tapi saya tidak ambil tahu siapa yang menemui, yang menciptakan benda itu. Yang penting saya bisa pakai dan lancar saja signalnya, sudah. Rupanya penemuan orang Indonesia ya. 3. Yogi Ahmad Erlangga, penemu rumus matematika dalam perminyakan. Yogi Ahmad Erlangga adalah seorang pria kelahiran Tasikmalaya tanggal 8 Oktober tahun 1974. Ia berhasil memecahkan rumus matematika persamaan Helmholtz yang membelenggu para pakar ilmu pengetahuan dan teknologi. Matematik nih. Selama 30 tahun tak seorang pun mampu memecahkannya. Yogi berhasil menyelesaikan persamaan Helmholtz menggunakan matematika numerik secara cepat probas. Wow. Mengapa penemuan Helmholtz penting? Karena persamaan Helmholtz mendeskripsikan perilaku gelombang secara umum, maka penemuan ini berimbas juga pada industri yang menggunakan sifat gelombang seperti industri radar untuk penerbangan dan juga aplikasi laser. Untuk radar penerbangan apa semua guna benda ni ya. Dan penemuannya pun juga, perkiraannya pun daripada orang Indonesia. Itulah saya pernah sebut dululah, saya pernah mereaction. Saya ada sebut orang Indonesia ni sebenarnya ramai yang genius ya guys, yang pintar-pintar guys. Kerana tidak mustahil lah, kerana rakyat Indonesia itu ramai, hampir 300 juta ya. Pasti salah seorangnya, 10 ataupun 20 orangnya yang berkebolehan, yang mempunyai akal yang pintar dan genius ya. Hasilnya digunakan untuk pemrosesan data seismik menjadi 100 kali lebih cepat. Metode yang digunakan itu dinilai lebih baik dan cepat dari yang digunakan perusahaan minyak. Dia juga berhasil menemukan rumus berbagai masalah perminyakan serta kemampuannya itu menarik perhatian perusahaan minyak dunia. 4. Randall Hartolaksono, penemu bahan bakar anti panas dan anti api. Randall Hartolaksono, nama lengkap Randall Hart BSc MSc, lahir di Surabaya, tanggal 16 Maret tahun 1956. Latar belakang pendidikan formal yang dimiliki. Sebentar kita baca. Hartino, pemadam api dari Indonesia ini sukses menembus banyak tempat elit dunia. Wow. Oh, pemadam api ni ya adalah ciptaan daripada Indonesia guys ya. Kita baca sedikit ya, seperti Istana Buckingham Inggris, Menara Petronas dan tempat-tempat lain di dunia. Selain pabrik di Jakarta dan Surabaya, pabrik pemadam api ini juga ada di Malaysia serta dirakit di Singapura, Taiwan, Inggris dan di Thailand. Oh, di Petronas Malaysia yang gedung berkembar itu menggunakan pemadam api ini guys. Buatan daripada Hartindo ya, orang Indonesia ya yang membuatnya. Yaitu dan SMA Pamudi Luhur Jakarta. Penemuan lainnya adalah Randall yang merupakan lulusan University of London. Dia menemukan bahan anti api dan anti panas dari kulit singkong. Pada akhirnya digunakan perusahaan otomotif dunia dan diakui oleh perusahaan seperti Petronas dan Ford. Dia tak sengaja menemukan bahan kimia itu saat meneliti saripati kulit singkong untuk menjadi bahan pelumas engsel robot di Inggris. 5. Ya, sebentar guys. Kerana itu saya pernah bakar singkong di atas api dan kita lihat kulit singkong itu tidak terbakar tetapi isinya masak ya guys ya. Betul nggak? Jadi logik lah kalau kulit singkong itu dijadikan untuk anti api ya guys ya. Betul lah ni, memang genius lah orang Indonesia ni. Benar-benar genius guys. Benar. Saya sering dulu kecil-kecil hidup di kebun membakar singkong, makan singkong bakar ya. Dan saya tak pernah terfikir lah benda begitu ya. Muhammad Nur Huda, penemu kompor ramah lingkungan, lahir Kamis, tanggal 10 September tahun 1964. Dr. Muhammad Nur Huda adalah seorang dosen dan peneliti di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur. Nur Huda telah membuat beberapa penemuan, salah satunya adalah kompor biomas yang diberi nama kompor biomas UB03. Semakin sulitnya masyarakat menengah ke bawah akibat mahalnya bahan bakar minyak dari hari ke hari menjadikan Nur Huda tergerak mencari solusi pemanfaatan energi yang mudah dan murah. Setelah melakukan uji coba selama sebulan,
dosen jurusan Fisika Fakultas MIPA ini berhasil menemukan kompor biomas ramah lingkungan. Hebat. Kompor ini berbahan bakar biomas seperti potongan kayu kecil atau ranting-ranting Kecil. pohon yang terbuang, bonggol jagung, dan sebagainya. Kompor biomas ini sangat efisien karena menggunakan sistem pembakaran turbulen, sehingga dapat menghemat penggunaan biomas sampai 80% dibanding jika menggunakan kompor lain yang menggunakan kayu bakar. Sangat hebat, Kompor guys. biomas UB03 ini telah menjalani serangkaian perubahan desain, dan saat ini diproduksi dalam 2 tipe yakni tipe RT, rumah tangga, dan tipe UKM, usaha kecil Cantik dan juga mikro. kompornya. Dosen yang tergabung dalam kajian sumber energi baru dan terbarukan UB tersebut menambahkan, jika diproduksi massal, sebuah kompor biomas tanpa blower bisa dijual dengan harga Rp60.000 per buah. 50.000 Jika rupiah memakai tidak blower, mahal. kompor tersebut bisa dipasarkan dengan harga Rp100.000 per buah. Murah lah. Nur Huda juga mengembangkan rancang bangun pilot plan gasifikasi sampah menjadi syngas untuk alternatif pembangkit energi listrik yang ramah lingkungan, menghasilkan limbah di bawah batas minimum yang telah ditetapkan WHO. Kompor tidak sampai Rp100.000, guys. Kalau bagi saya itu sangat murah ya. Kompor sehebat ini dan sejimat ini, sehematlah orang Indonesia bilang, sehemat ini, dan bisa dijangkau harganya sangat murah dan tahan lasak dan tahan, dan kegunaannya sangat mudah, guys ya. Ini adalah salah satu bagi saya sebuah penemuan dan ciptaan yang benar-benar saya kata ini sangat bisa saya bilang kreatif ya, guys ya. Kreatif, idea yang genius ya, dan tidak pernah dipikir oleh orang lain, guys. Memang luar biasa. Okey, kita lanjut. 6. Cokorda Raka Sukawati, penemu sistem penyangga jalan layang, lahir tanggal 3 Mei tahun 1931 di Ubud, Gianyar, Bali. Ia meniti karir di PT Hutama Karya yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan infrastruktur, merupakan badan usaha milik negara BUMN, di bawah Departemen Pekerjaan Umum PU. Ketika menggarap proyek jalan layang antara Cawang dengan Tanjung Priok di Jakarta, itulah teknologi sosrobahu ditemukan. Ya, bagaimana? Cokorda merupakan penemu konstruksi sosrobahu atau landasan putar bebas hambatan (LPBH). Ini adalah sistem yang dapat memudahkan pembangunan jalan layang jalan tanpa mengganggu arus lalu lintas. Lain macam jalannya. Dia mengatakan bahwa temuan itu 80% atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Bahkan angka tekanan 78 kg per cm persegi yang ditetapkan dalam teknologi temuannya itu, sebenarnya angka misterius bagi ia. Entah dari mana saat itu ia menetapkan angka wangsit itu, tetapi berhasil. Bahkan para insinyur Amerika Serikat yang mengerjakan jalan layang di Seattle begitu taat dengan ketetapan 78 kg per cm persegi itu. Belakangan, setelah diketahui di laboratorium yang kemudian dibangunnya sendiri itu, didapatkan hasil perhitungan berupa ketetapan jalannya sebesar 78,05 kg per cm persegi. Persis sama dengan ketetapan angka wangsit tadi. Cokorda Raka Sukawati, yang juga pendiri Fakultas Teknik Universitas Udayana, telah pensiun dari PT Hutama Karya, tetapi masih tetap berkarya bahkan menghasilkan teknologi sosrobahu versi kedua yang lebih unggul soal kepraktisan dibandingkan versi sebelumnya. Maknanya walaupun dia sudah pensiun di sini katanya tadi, tetapi idea-ideanya itu tetap masih digunakan ya, guys ya, untuk pembangunan, untuk kemajuan di Indonesia dan di luar-luar negara ya. Wah, memang luar biasa, guys. Saya memang tidak boleh fikirlah benda-benda macam ni ya. Hanya orang-orang yang pintar, orang profesor, orang yang hebat-hebat dia dapat fikir begini, guys. Kini ia tinggal di kampung halamannya di Ubud, Bali dengan mengajar di jenjang pasca sarjana bidang teknik sipil Universitas Udayana. 7. Warsitope Taruno, penemu alat terapi kanker. Lahir tanggal 15 Mei tahun 1967, merupakan penemu asal Surakarta, Indonesia.
Ia dikenal berkat penemuan Bra yang mampu memerangi sel kanker dengan listrik statis. Ia juga mendirikan dan memimpin perusahaan cetek Edward Technology untuk memfasilitasi penemuannya. Ide awal penemuan Warsito itu adalah untuk membantu kakaknya yang mengidap kanker payudara stadium 4. Berikutnya dia menciptakan alat terapi kanker elektrocapacitive cancer therapy ECCT. Setelah menyelesaikan pendidikan S3, Dr. Warsito menghadiri sebuah konferensi di Belanda dan bertemu dengan seorang profesor dari Amerika Serikat yang kemudian mengajaknya melakukan riset di Amerika Serikat. Pada tahun 1999, dia hijrah ke Amerika Serikat dan bekerja dengan Profesor Liang Si-fan dari Ohio State University, OSU. Sayang guys, kalau kita lihat orang yang pintar-pintar seperti ini, tetapi kita lihat di luar negara seperti negara barat yang cepat untuk bertindak, maksudnya mengambil orang yang pintar-pintar daripada Asia Tenggara, contohnya daripada Indonesia ya, kalau kita lihat ya, cepat mereka akan tahu, dan mereka bila tahu maksudnya terus diambil untuk bekerja dengan syarikat mereka ya guys ya. Dan di situlah kita nanti lihat anak-anak bangsa kita sudah mula bekerja untuk di luar negara, dan kita lihat bila di luar negara nanti dinamakan ciptaan itu daripada Amerika, sedangkan buatan itu daripada Indonesia, buatan itu daripada Asia Tenggara, buatan itu daripada Nusantara. Tetapi nanti apabila dia sudah ambil anak-anak bangsa kita daripada Asia Tenggara ini, daripada Indonesia ini, pergi ke negara Amerika ya, pergi ke England, pergi ke mana-mana lah di barat itu nanti secara langsungnya mereka akan kata itu buatan mereka. Itu yang sayang sekali guys ya, sayang macam tu. Keduanya bekerja sama di Laboratorium Industrial Research Consortium milik OSU dan mengembangkan riset tomografi volumetrik. Di tengah kesibukan melakukan riset bersama 15 ilmuwan lain di OSU, Dr. Warsito menulis beberapa artikel di sejumlah jurnal ilmiah bertaraf internasional. Tak jarang, ia juga dipercaya menjadi pembicara utama dalam sejumlah forum ilmuwan dunia. Sepanjang tahun-tahun 2003 sampai tahun 2006 itu, ia mencurahkan waktu dan tenaga melakukan riset di Amerika Serikat dan sesekali pulang ke Indonesia. Ya, di Amerika Serikat dia melakukan riset ya. Mungkin itu saja dulu yang bisa saya bagikan ke kalian di video kali ini, dan jangan lupa jika kalian suka dengan video ini silakan di like dan di share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa di subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi serta infotainment menarik lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah menyimak sampai akhir durasi. Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So okay guys, seperti yang kita semua sudah tahu dan apa yang sudah kita reactionkan tadi, sebagai negara besar bagi saya sendiri ya guys, Indonesia sebagai negara besar perlu berani melangkah untuk kemajuan bangsa. Dan apa yang kita lihat iaitu fakta bahawa 7 penemuan pengaruh global berasal dari Indonesia, menegaskan hal ini iaitu bukti para penemu hebat daripada Indonesia guys, termasuk iaitu kita lihat RM Sediamto dengan konstruksi cakar ayamnya guys, dan juga iaitu Khairul Anwar dengan konsep Fast Fourier Transform atau FFT untuk teknologi 4G LTE, dan juga kita lihat itu seorang lagi bernama Yogi Ahmad Erlangga guys dengan rumus matematika iaitu persamaan dengan Helmholtz katanya guys. Saya nak sebut pun susah guys, matematika guys. Saya bukan pakar matematik ya. Dan apa yang saya rasa sangat hebat sekali iaitu Warsito dengan alat terapi kanker listriknya guys. Dan perusahaan Edward Technology ini membuktikan bukan sahaja orang barat dan profesor daripada luar negara saja yang hebat-hebat guys, tetapi di Indonesia tidak kurang hebatnya juga, kerana kita lihat kontribusi mereka menambah berbagai bidang teknologi dan ilmu pengetahuan, dan ini buktinya juga kita lihat orang Indonesia ramai yang jenius dan pintar-pintar, dan itulah buktinya untuk Indonesia dan untuk dunia yang melihat kehebatan anak bangsa Indonesia sendiri yang begitu hebat, yang begitu jenius, yang begitu pintar, yang ramai menghasilkan
teknologi ataupun barang-barang yang kegunaan yang kita rasa tidak pernah terfikir, tetapi orang Indonesia bisa fikirkan guys. Memang sangat luar biasa. Guys, bagaimana pandangan kalian? Jika ada yang mahu ditambah, teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun guys, saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Bro Zul Channel daripada dulu sehingga sekarang, dan saya juga minta maaf kiranya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua guys. Dan bagi anda yang baru saja menemui Bro Zul Channel, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman juga kepada Bro Zul Channel. Guys, yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap semuanya datang daripada saya sendiri. Assalamualaikum, bye bye.